Hai, perkenalkan nama saya Kevin Christian Prasetyo dari 12 IPS 3 semester 6 SMA Negeri 1 Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah buku yang telah saya baca belakangan ini yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang. Ditulis oleh Oh Soo-hyang, salah satu pakar komunikasi di Korea Selatan dalam bahasa Korea. Namun setelah itu diterjemahkan oleh Mbak Asti Ningsih dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer pada tahun 2016. Dan pada 2016 di sini itu diterbitkannya di Korea, sedangkan di Indonesia itu baru keluar pada tahun 2018. Buku yang memiliki judul asli The Secret Habit To Master Your Art of Speaking ini merupakan karya dari seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal Korea Selatan, Oh Soo-hyang. Nah, buku ini diawali dengan kisah dari dirinya yang hidup serba kekurangan di masa kecil dan awalnya ia tidak memiliki sebuah impian karena merasa bahwa dirinya tidak menarik dan istimewa. Hingga pada suatu hari ketika ia duduk di bangku SMA, guru di kelas memujinya karena ternyata ia memiliki pelafalan dan teknik yang baik dalam membaca dan berbicara. Nah, pujian gurunya itulah yang menjadi dorongan bagi dirinya untuk terus fokus menyelami dunia public speaking. Nah, ia kemudian terjun menjadi pembawa acara siaran televisi lokal ketika masih di bangku SMA. Kemudian terus berlanjut hingga kini ia telah menjadi seorang public speaker, penyiar, dosen, speaking tutor, hingga penulis. Nah, kesuksesannya itu bukan sekedar buah dari bakat yang ia miliki. Ia harus berlatih dan terus berusaha untuk dapat layak menyandang gelar pakar komunikasi saat ini. Buku yang memiliki tebal 238 ini terdiri atas 5 bab, dan di setiap babnya terdapat subbab dengan pokok pembahasannya masing-masing. Bab pertama berjudul Perbedaan antara juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, pada bab ini Oh Soo-hyang memaparkan dasar-dasar cara berbicara mulai dari bagaimana memberi kesan pertama yang baik, berlogika dalam berbicara, cara bercerita, mengatasi takut berbicara, postur tubuh yang baik, hingga kita diajak untuk selalu berpikir positif dan berpikir ke depan dalam berbicara. Selanjutnya ada bab kedua yang berjudul Pintar Mendengar, Pandai Berbicara. Nah, pada bab ini Oh Soo-hyang memberikan sebuah teknik berbicara tentang bagaimana cara untuk memikat seseorang, dan bisa dibilang bagian ini cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki profesi sebagai sales dan khususnya bagi kalian-kalian yang sedang jatuh cinta. Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga yang berjudul Ucapan Pembuat Lawan Berbicara Memihak Kita. Nah, pada bab ini akan diberi penjelasan mengenai suksesnya sebuah produk karena satu kata kunci. Saya ambil contoh Choco-Pie yang telah lama menjadi cemilan rakyat Korea sejak akhir tahun 70-an. Nah, pada buku ini dijelaskan kalau produk ini dapat bertahan hingga saat ini karena produsen mengemas produk mereka dengan satu kata kunci. Apa itu? Perasaan. Dengan konsep perasaan yang familiar dengan rakyat Korea, menjadikan produk ini terus dilirik konsumen untuk menyampaikan perasaan mereka pada orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu, bab ini juga membahas bagaimana seorang produsen dapat menetapkan nilai produk dengan baik supaya dapat bertahan menghadapi persaingan pasar. Selanjutnya, pada bab keempat, yang berjudul Beratnya Ucapan Ditentukan Oleh Dalamnya Isi. Di bab ini menjabarkan aturan-aturan dalam komunikasi agar menjadi orang yang sukses. Kemudian dijelaskan pula bahwa komunikasi yang baik itu berisi perkataan yang jujur dan tidak dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir, pada bab kelima sekaligus bab terakhir buku ini dengan judul Suara Bagus Bukan Bawaan Dari Lahir. Pada bab ini disajikan teknik-teknik mengolah suara berdasarkan pengalaman Oh Soo-hyang yang terdiri dari vokalisasi, melenturkan organ artikulasi, dan bernafas ala Choi Bol Am. Nah, kemudian pada bab ini diberikan juga kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh publik di Korea Selatan. Buku yang pertama kali diterbitkan tahun 2016 ini memiliki beberapa keunggulan seperti cover buku ini terlihat elegan dengan soft covernya yang memiliki
background warna jeans biru dongker yang khas dan menarik. Lalu setiap bab pada buku ini diawali dengan kutipan kata-kata mutiara. Contohnya seperti berbicaralah dengan antusias dan bertingkahlah seolah Anda telah sukses. Mulai sekarang, berbicaralah sambil membayangkan bahwa Anda akan segera sukses. Maka tak lama lagi impian Anda akan terwujud. Lalu dari segi konten, buku ini selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari setiap tokoh-tokoh terbaik dalam bidang komunikasi yang bisa dijadikan inspirasi bagi para pembacanya. Di balik keunggulannya, setiap buku itu pasti juga memiliki beberapa kekurangan, termasuk buku ini. Yang pertama, tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam buku ini kebanyakan merupakan tokoh-tokoh dari Korea Selatan. Sehingga untuk pembaca dari Indonesia pasti kurang familiar dengan mereka, serta pastinya ada perbedaan kebudayaan berkomunikasi juga antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dan karena buku ini adalah terjemahan dari bahasa Korea, ada beberapa ejaan yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlepas dari itu semua, buku ini cukup menarik bagi saya. Buku ini cocok untuk dibaca bagi setiap kalangan dari remaja hingga orang dewasa. Saya merekomendasikan buku ini untuk kalian yang ingin mengenal dunia komunikasi baik dari kalangan mahasiswa, pelamar pekerjaan, dan kalangan lainnya yang membutuhkan teknik komunikasi yang baik. Saya akan tutup dengan sebuah kata mutiara yang saya dapat dari buku ini, yakni long learn for long run, yang memiliki makna semakin banyak kita belajar, semakin lama kita akan bertahan dalam kehidupan ini. Saya Kevin Christian, terima kasih.